Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Laras. Ayah Laras sudah meninggal saat Laras masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Laras harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Laras jadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Laras, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Laras? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah, takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Laras akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Laras berkata pada Laras, Laras, maukah kamu memasak untuk ibu, nak? Siang ini ibu tidak bisa pulang, karena ibu akan menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai, maukah kamu mengantarkan ke ladang untuk ibu? Tidak mau, Bu. Nanti kalau aku masak, badanku bau tungku. Aku kan baru saja selesai mandi. Nanti kalau aku mengantarkan makanan ke ladang, bisa-bisa kulitku ini hitam kayak kulit ibu. Ih, nggak mau, Bu. Ibu Laras hanya menggeleng-gelengkan kepala yang terlihat sedih. Di ladang, Ibu Laras bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Ia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Dia berkata dalam hati, "Ya Tuhan, tolong hamba, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Laras sampai di rumah. Betapa terkejutnya dirinya. Di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Laras sama sekali tidak memasak. Laras yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Ibu ini kemana aja sih seharian? Masa di rumah gak ada makanan sama sekali? Laras kan lapar, Bu, belum makan seharian. Laras, ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak. Ih, ibu, Laras kan udah bilang, Laras tuh gak mau, Bu. Ih. Laras meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, Ibu Laras sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Laras, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk membawa hasil panen kita. Ah, gak mau, Bu. Nanti kalau aku ke pasar, kulit aku jadi kotor. Apalagi pasar itu kan becek. Ih, nanti kulit aku yang putih bersih ini jadi kotor. Ah, gak mau, Bu. Akhirnya Ibu Laras pergi ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Laras pulang membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak. Laras yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekati ibunya. Laras habis nih di Indok. Iya, besok ibu datang. Tapi kamu harus ikut ke pasar supaya ibu tidak salah beli. Iya deh, besok Laras ikut ke pasar. Ibu, nanti jalannya jangan berdampingan ya. Ibu di belakang saja. Kenapa, Laras? Ih, udah deh, Bu, nurut aja. Akhirnya, Laras dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Laras sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ada seorang teman Laras
yang menghampiri dan bertanya, Hei Laras, mau kemana? Mau ke pasar nih. Itu siapa kamu Laras? Ibumu ya? Hah, siapa? Dia itu bukan ibuku, tapi dia itu pembantuku. Ya kali dia ibuku. Ih, amit-amit. Oh, pembantumu. Iya, dia itu cuma pembantuku. Oh, yaudah ya, aku mau ke pasar dulu. Oh ya, betapa sedih Ibu Laras mendengarnya. Namun hanya ia tahan di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Laras bertemu dengan temannya yang lain. Kedua orang itu melihat temannya Laras dan lalu menyapa. Laras, kamu mau kemana? Mau ke pasar nih. Tumben sekali Laras, kamu mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa tuh di belakangmu? Apa dia ibumu Laras? Dia? Bukan, dia itu bukan ibuku, tapi dia itu pembantuku. Oh, pembantumu. Oh, ya udah, kita duluan ya. Ya. Sungguh hati Ibu Laras semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Laras dan ibunya di pintu masuk. Lagi-lagi Laras bertemu dengan temannya yang lain. Wah, tumben Laras mau ke pasar. Iya, soalnya aku mau membeli sesuatu. Wah, sekarang kamu tambah cantik aja ya. Bagi dong tips merawat dirinya. Kamu bisa aja. Kalau kamu cantik kayak aku, kamu itu setiap hari harus luluran. Terus kamu jangan lupa dandan. Oh, seperti itu. Lalu siapa di belakang kamu? Iya, siapa ya? Ibumu. Oh, itu. Dia itu bukan ibuku, tapi dia itu pembantuku. Ya kali dia ibuku. Ih. Oh, pembantu. Iya, udah aku duluan ya. Bye. Bye. Setelah bertemu temannya, Laras dan ibunya melanjutkan ke pasar. Sesampainya di sana, Laras melihat dan membeli barang-barang yang dijual di pasar itu. Mari beli, mari beli, mari beli. Ayo kakak, tadi beli. Hanya maju, mulai. Sampailah Laras dan ibunya Oh ini tempat yang murah penjual mbak, ayo mbak, beli mbak. Bu, saya mau cari bedak yang kualitasnya paling bagus dan mahal bagus katanya. Cari yang ini mana? Ini ada, jangan beli yang terlalu mahal ya nak. Wah ibu tidak cukup. Paling kamu mana jangan deket-deket. Ini harganya murah. Mana jangan beli ini pada ibu mana? Dia itu bukan ibu saya bu, tapi dia itu pembantu saya. Oh, boleh kurang harga nggak mbak? Boleh. Iya. Yang ini harganya berapa bu? Kira-kira berapa nih mbak? Saya mau yang ini ya. 75 saja. Ada lagi nggak mbak? Yang model kayak gini? Nggak ada lagi kan. Bawain dong bu. Mbak, tanya murah mbak, murah. 50.000 aja. Coba deh saya lihat dulu. Laras, jangan. Uang ibu tidak cukup. Ini ibu. Yaudah mau jadi deh bu. Ya nggak apa-apa. Dalam perjalanan pulang, Laras marah karena ada barang yang tidak terbeli. Bu, ibu tuh gimana sih? Tadi kan Laras mau tas terbaru itu. Masa ibu menolak untuk membelikannya? Laras, terlalu banyak barang yang sudah kamu beli ya. Uang ibu sudah tidak cukup lagi. Halah alasan. Kalau Laras mau, entah bagaimana caranya, ya ibu harus bisa membelikannya dong. Jangan beralasan uang habis bu. Lalu tadi waktu mau berangkat ke pasar, Laras kan sudah bilang ibu itu jalannya di belakang Laras, jangan di samping. Lalu kenapa di samping bu? Laras ini kan malu punya ibu berpenampilan seperti itu, berkulit hitam. Laras malu bu, penampilan ibu itu seperti pembantu. Ibu Laras tak kuasa menahan air matanya. Maka ia pun berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar ia menjadi jerah. Aduh. Tiba-tiba Laras menjerit.
Laras, maafkan ibunda. Ini semua karena perilakumu kepada ibu. Ibu maafin Laras. Laras gak akan ngulangin lagi, Bu. Laras. Sedikit demi sedikit, Laras menjadi batu. Ibu Laras menangis pilu. Laras merintih sambil menangis. Sayang, semua tidak bisa kembali. Laras tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka pada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah orang tua yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan di dalam hidupmu.